teman-teman, perusahaan itu ada dorongan atau ada semacam target agar mereka dapat menetapkan aktivitas normal yang bisa mereka jalani. Ingat kuncinya ketika kita di awal tadi bicara, kalau yang normal itu kan sudah bisa mengantisipasi ya, ketika ada penurunan ataupun pelonjakan ataupun istilahnya ada fluktuasi, itu bisa nanti di saling mengisi atau saling menutupi. Nah, jadi kenapa harus ada atau apa tujuan agar ditetapkan aktivitas normal ini menjadi bagian dari proses produksi yang dijalankan? Tujuannya adalah untuk penetapan harga jual dan pengendalian biaya produksi. Ini yang paling penting. Jadi ketika kondisinya sudah dianggap normal atau bisa dibaca oleh si perusahaan, maka mereka akan mampu menetapkan harga jual produk atau pengendalian harga dan pengendalian biaya produksi itu akan semakin mudah dilakukan. Nah, penggunaan apa lagi yang bisa dilakukan? Ya, penggunaan lainnya adalah satu, untuk penetapan biaya standar. Jadi kalau sudah tahu, sudah bisa kebaca, sudah bisa istilahnya dikendalikan, maka akan mudah dia akan bisa menentukan biaya standar untuk faktor-faktor produksi yang dimiliki tentunya ya. Kemudian bagaimana cara membebankan biaya ke dalam persediaan? Ingat, ini artinya persediaan bahan baku. Kemudian penyusunan anggaran fleksibel di unit kerja dan tarif overhead perusahaan. Jadi ketika sudah ada standar normalnya, maka nanti penyusunan anggaran yang fleksibel di unit kerja ini bisa departemen, bisa divisi gitu ya. Dan tarif overhead di perusahaan itu dapat dilakukan dengan lebih baik atau dengan lebih akurat. Nah, penggunaan lainnya dari penetapan aktivitas normal ini juga digunakan untuk perhitungan BOP atau biaya overhead tadi. Kemudian juga untuk pengukuran pengaruh perubahan volume produksi. Ada perubahan, pengaruhnya gimana? Kalau sudah normal, aktivitasnya akan semakin gampang atau semakin akurat mereka menghitungnya. Pertimbangan penetapan aktivitas normal lainnya adalah kita harus memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya. Apa saja? Satu, kapasitas fisik atau kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Itu menjadi faktor penting. Yang kedua, ya, faktor yang tidak dapat digunakan harus dikeluarkan. Misal, mesin yang tidak terpakai itu nggak bisa digunakan ketika proses produksi. Kemudian mesin yang dibeli dan akan dipergunakan tapi kan belum datang. Nah, jadi kenyataan-kenyataan ini harus di-exclude atau dikeluarkan dari perhitungan atau analisis kapasitas fisik dan kapasitas produksi tadi. Yang kedua, ya, faktor yang harus dipertimbangkan adalah estimasi penjualan rata-rata. Berapa kemampuan jual dari produksi yang dihasilkan? Jadi supaya apa? Supaya seimbang barang yang diproduksi dengan barang yang dijual, hanya tidak numpuk di gudang. Estimasi atau peramalan harus dilakukan dengan mengoptimalkan data atau informasi dalam jangka panjang sehingga perilaku atau fenomenanya dapat diperkirakan dengan akurat. Jadi adalah pekerjaan teman-teman sebagai seorang statistisi, ya, membaca perilaku data, melakukan peramalan atau estimasi, harusnya sudah lancar ataupun sudah mahir untuk melakukan hal ini. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pengaruh tingkat aktivitas terhadap tarif biaya overhead. Jadi kalau kita sudah selesai melakukan atau menetapkan tingkat aktivitas apa yang dipilih, yang tadi ya, ada yang teoritis, ada yang praktis, ada yang normal, ada yang aktual dan sebagainya. Selanjutnya kita lakukan penentuan perkiraan biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Jadi di awal kita sudah bahas ada overhead tetap, ada overhead variabel. Contoh, manajemen PT Indah Selalu menetapkan biaya overhead variabel proses produksi yang dilaksanakannya sebesar 150 juta dan biaya overhead tetap sebesar 80 juta.
Jadi sekali lagi, yang ini yang variabel 150 juta, yang tetapnya 80 juta. Tarif biaya overhead ditentukan berdasarkan jam operasi mesin selama 25.000 jam pada tingkat aktivitas teoritis 100%. Dalam skenario lain, berubah menjadi 85% pada kondisi praktis, 75% pada kondisi aktual, dan 70% pada kondisi normal. Bagaimana sekarang kita melihat hasil atau uraian dari pertanyaan atau kasus ini? Pada tabel ini dapat teman-teman lihat bahwa anggaran BOP variabelnya 150 juta, untuk yang tetapnya 80 juta. Tingkat aktivitas yang dilakukan pada yang teoritis 100%, jenis aktivitas praktis 85%, kemudian untuk aktivitas aktual 75%, dan aktivitas normalnya 70%. Karena kita tadi memakai jam operasi mesin yang 25.000 jam, jadi ketika teoritis ini 25.000. Ketika praktis hanya 21.250. Dari mana? Ini 85% kali 25.000 dan seterusnya. Yang terendah adalah ketika dia menggunakan tingkat aktivitas normal hanya sebesar 17.500 jam. Nah, kalau kita lihat ini anggaran BOP, untuk variabelnya dia akan berubah sesuai dengan tingkat aktivitas yang dilakukan. Sedangkan BOP tetap ini 80 juta semua. Ya, kalau kita totalkan tentunya yang paling tinggi adalah teoritis karena dia full pakai itu. Kemudian menurun ke sebelah kanan, semakin menurun tergantung tingkat aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi kalau teman-teman hitung nanti untuk variabel ini akan tetap 6.000. Coba nanti buktikan dulu ya 6.000. Tapi untuk tetap ini makin lama maka bebannya akan semakin tinggi. Karena apa? Karena jumlah operasi mesinnya semakin sedikit. Secara total BOP per jam mesin, maka semakin rendah tingkat aktivitasnya, semakin tinggi beban biaya overhead untuk jenis aktivitas tersebut. Teman-teman, berikut ada beberapa catatan terkait dengan memasukkan atau tanpa memasukkan overhead produksi tetap. Apa saja? 1. Memasukkan atau tidak memasukkan overhead tetap terkait penentuan HPP. Jadi mau memasukkan atau mau tidak, tetap atau pasti akan ada pengaruhnya kepada penentuan harga pokok produk. Nah, ketika kita menentukan HPP, 1. Metodenya bisa menggunakan metode harga pokok penuh atau full costing. Apa yang dimaksud dengan full costing? 1. Memasukkan seluruh unsur biaya produksi. Tidak ada yang terlewat, semua dimasukkan. Yang fix, yang variabel, itu semua faktor pasti dihitung. Yang kedua, memperhitungkan overhead tetap dan variabel. Itu ya, dimasukin semua. Yang kedua, ada juga dengan menggunakan metode harga pokok variabel atau variable costing. Ini yang dimasukkan hanya biaya yang bersifat variabel saja. Sedangkan yang bersifat tetap atau overhead tetap tidak diperhitungkan. Kapan ini diperhitungkan? Biasanya kalau yang kedua nanti akan dikumpulkan untuk biaya tetapnya, tetap akan dimasukkan ke dalam neraca rugi laba perusahaan. Kemudian overhead proses produksi,
bagaimana tahapan perencanaan, aktual, dan pembebanan dilakukan. Nah, overhead itu direncanakan atau dianggarkan, artinya biaya bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya tidak langsung lainnya ditentukan di muka terlebih dahulu, berarti sudah dianggarkan atau sudah diperkirakan, atau sudah diperhitungkan sebelumnya di awal ketika menyusun anggaran tadi. Nah, ada juga overhead actual. Ini overhead adalah biaya tidak langsung yang terjadi selama periode proses produksi dilaksanakan. Jadi yang benar-benar terjadi, yang benar-benar dikeluarkan, atau yang benar-benar dibebankan. Ada juga istilah ataupun kenyataan bahwa pembebanannya dapat dilakukan dengan cara menggunakan overhead proses produksi berdasarkan kepada satu, biaya sesungguhnya atau yang memang keluar berapa itu tadi yang actual itu, ada atau juga ada didasarkan kepada tarif yang ditentukan di muka atau di awal. Nah, mari kita lihat contoh-contoh berikut adalah untuk hal-hal yang disebutkan barusan.